Calon Presiden Capres nomor urut 1 Anies Baswedan meminta maaf pada seluruh awak media yang mengalami kesulitan dan sempat terlantar saat meliput kampanye akbar penutup di Jakarta International Stadium, JIS Jakarta, Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024. Anies mengaku masih memiliki banyak kekurangan dan hal tersebut menjadi tanggung jawabnya. Kita jauh dari sempurna dan Anies Baswedan yang bertanggung jawab. Semua kekurangan yang terjadi di tempat ini, apapun, sedetail apapun berhentinya di tempat saya, kata Anies dalam konferensi pers. Saya bertanggung jawab dan saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya pada semua yang merasakan ketidaknyamanan sekarang. Biar kami melakukan koreksi dan perbaikan, insya Allah kami ada di putaran kedua, sambung dia. Anies mengaku bakal mengevaluasi kinerja seluruh tim internal medianya. Ia menegaskan akan memberi sanksi pada pihak yang terbukti bermasalah. Apapun, tanggung jawabnya saya yang salah. Saya yang minta maaf, biarkan saya yang jewer yang bermasalah, ucap Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku bakal melakukan investigasi atas permasalahan yang terjadi. Menurutnya, masalah ini telah merugikan wartawan dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik dalam acara ini. Kendati demikian, Anies menyebut masalah ini lebih merugikan pihaknya lantaran agenda kampanye akbar terakhir tak dapat disiarkan dengan baik. Saya minta untuk investigasi karena kegiatan ini bukan untuk kegiatan yang ada di dalam JIS saja, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Termasuk, teman-teman media, yang mengirimkan informasi ini semuanya. Jadi teman-teman tidak bisa menjalankan tugasnya selama beberapa jam dan itu merugikan, tutur Anies. Yang paling rugi siapa? Yang paling rugi yang duduk di depan Anda. Jadi kita akan cek apa yang sebenarnya terjadi, imbuh dia. Sebelumnya, wartawan yang mengalami kesulitan meliput kampanye di JIS akibat beberapa hal. Pertama, tidak adanya lokasi peliputan yang khusus disiapkan untuk awak media. Semua tempat dipenuhi oleh massa pendukung Anies dan Muhaimin Iskandar selaku calon wakil presiden. Sejumlah wartawan sempat terlantar akibat tak dapat memasuki JIS imbas arahan yang rancu dari tim media Amin soal akses pintu masuk untuk melakukan peliputan. Lalu, awak media tulis atau TV tak mendapatkan akses sinyal untuk mengirimkan tayangan berita. Anak haram konstitusi akan melekat pada Gibran seumur hidupnya, kata Mahfud. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan kasus pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi MK akan melekat dan membebani Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, sepanjang hidupnya. Sanksi sosial akan berlaku awet bagi Gibran, sebagai konsekuensi proses pencalonannya dalam kontestasi Pilpres 2024. Kedua pelanggaran diantaranya, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK terhadap Paman Gibran, Anwar Usman dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari beserta ke-6 anggotanya. Mahfud kemudian ditanya mengenai kemungkinan Gibran didiskualifikasi sebagai kontestan Pilpres 2024. Apakah Gibran bisa didiskualifikasi? Ex-ketua MK itu lantas menjelaskan terlebih dulu, bahwa hukum memiliki dua tingkatan. Pertama, sumber hukum yang meliputi moral, etika, dan agama. Kedua, imbuhnya, ada hukum formal yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang UU. Kasus Gibran secara hukum tertulis formal itu sudah selesai, bahwa dia sah menjadi calon. Tapi karena di atasnya ada moral dan etika, maka ada hukumannya dua, ujarnya. Hukuman pertama, kata Mahfud, sudah diberikan kepada oknum bersangkutan, sebagaimana putusan MK kepada Anwar Usman serta tindakan DKPP atas Ketua KPU Hasyim Asyari Ces.
DKPP itu hukumannya sanksi administratif, bisa diberhentikan juga ketua kepunya, seperti halnya diberhentikan ketua MEK-nya Anwar Usman, kata Mahfud. Namun, Mahfud menjelaskan lebih lanjut, ada hukuman moral berupa pengucilan sosial dan cibiran masyarakat yang akan abadi dilekatkan pada pihak-pihak terkait, utamanya Gibran. Okelah, hukum formal tidak mencakup Gibran. Tapi kalau setiap orang mengatakan, ini anak haram konstitusi, itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat. Anda enggak sah. Anda karena pertolongan Uncle, Paman. Karena Anda ini merakayasa hukum, kata Mahfud. Itu adalah cibiran masyarakat yang tidak akan pernah hilang seumur hidupnya, tutur dia.